Halo teman-teman, pintar. Pernahkah kalian bertanya, kalau Allah itu satu, mengapa kita menyebut Dia Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Apakah ini berarti kita menyembah tiga Allah atau hanya satu Allah yang berganti-ganti peran? Pertanyaan ini membuat gereja bergumul sejak abad pertama. Ayo kita telusuri perjalanan panjang diskursus Trinitas dari Alkitab sampai era digital. Sejak Perjanjian Baru, benih ajaran Trinitas sudah terlihat jelas. Saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, terdengar suara Bapa, Anak turun ke air, dan Roh Kudus hadir sebagai burung merpati. Lalu Yesus memberi amanat agung. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertanyaan untuk kita. Kalau Alkitab sudah menyebut tiga pribadi, kenapa orang-orang waktu itu masih bingung? Karena menjelaskan satu Allah, tiga pribadi bukan hal sederhana. Bayangkan, abad-abad awal gereja muncul pandangan yang salah kaprah. Modalisme bilang, Allah hanya berganti-ganti topeng. Arianisme bilang, Yesus itu ciptaan paling mulia, bukan Allah sejati. Coba pikirkan, kalau Yesus cuma ciptaan, bisakah Dia menyelamatkan kita? Dan kalau Bapa, Anak, Roh Kudus hanya topeng, di mana letak kasih kekal yang Alkitab nyatakan? Karena kebingungan makin besar, gereja mengadakan konsili di Nisea 325, ditegaskan, Yesus itu sehakikat dengan Bapa. Di Konstantinoperus 381, ditegaskan Roh Kudus juga Allah sejati, layak disembah. Dari sinilah lahir pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Satu Allah dalam tiga pribadi. Teman-teman pintar, coba bayangkan suasana konsili itu. Para uskup berdebat, ada yang pro-Arius, ada yang menentang. Tapi akhirnya firman Allah yang jadi dasar. Lanjut ke abad pertengahan. Agustinus menulis karya De Trinitate, mengatakan Trinitas bisa dipahami lewat relasi kasih. Allah itu kasih. Kasih sejati butuh tiga. Yang mengasihi, yang dikasihi, dan kasih itu sendiri. Bukankah itu sebabnya Allah menciptakan manusia supaya kita masuk dalam kasih itu? Di Arwere Horumasi Doktrin Trinitas. Ditegaskan kembali, Luther menekankan bahwa Allah yang menyelamatkan kita adalah Allah Tritunggal. Calvin menegaskan relasi Bapa, Anak, Roh Kudus dalam karya keselamatan dari penciptaan, penebusan, sampai pengudusan. Dalam Institutio, Calvin menulis, di dalam satu hakikat Allah, ada tiga pribadi yang berbeda. Itulah warisan iman reform yang kita pegang sampai sekarang. Masuk era modern, kritik muncul. Ada yang bilang, doktrin Trinitas hanya spekulasi filsafat. Ada yang mencoba menyederhanakan Allah menjadi satu tanpa pribadi. Tapi teolog abad 20 seperti Karl Barth menekankan bahwa Allah Tritunggal menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus. Moltmann menekankan Trinitas sebagai komunitas kasih relevan bagi masyarakat yang haus relasi sejati. Dan hari ini, doktrin Trinitas bahkan dibicarakan dalam konteks pluralisme, feminisme, hingga digital theology. Pertanyaannya, bagaimana kita tetap setia pada ajaran Alkitab di tengah berbagai tafsir baru ini? Teman-teman pintar, mari kita simpulkan dari Alkitab, konsili, hingga refleksi kontemporer, diskursus Trinitas menunjukkan satu hal. Gereja berusaha memahami misteri Allah, ada pandangan yang salah, ada yang setia. Tapi kebenaran sejati hanya berdiri di atas firman Allah. Allah itu Esa, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Bukan tiga Allah, melainkan satu Allah dalam tiga pribadi. Ini iman yang kita pegang. Ditegaskan dalam tradisi Reformed, Allah Tritunggal adalah dasar iman, dasar penyembahan, dasar hidup kita. Pertanyaannya,
Apakah kita hanya tahu doktrin ini di kepala, atau sungguh mengenalnya dalam hidup kita? Hanya dengan percaya kepada Allah Tritunggal, kita masuk dalam kasih dan penyelamatannya. Teman-teman pintar, mari terus belajar dengan iman yang taat pada firman. Karena hanya Allah Tritunggal yang layak dimuliakan, sekarang dan selamanya. Asterisk, asterisk, soli Deo Gloria.